Selamat datang di channel Muhammad Eko Wahyudi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Mohon maaf, Mimin jarang upload video dikarenakan Mimin sedang sibuk mengerjakan tugas akhir ya teman-teman. Oh ya teman-teman, agar Mimin tetap semangat dalam mengerjakan tugas video, yuk sawernya di link video tersebut agar Mimin terus semangat dalam terus berkarya. Yuk dukung channel ini agar berkembang ya. Jangan lupa sawerannya. Beberapa hari setelah pulang dari Secret Run, Junlin pun kembali melakukan rutinitas hariannya. Di tengah pagi yang cerah, Junlin pun duduk di kursi goyang dan meminta muridnya untuk memijatnya. Junlin pun berkata, "Kultivasimu meningkat pesat berkat gurumu ini. Ayo berbakti pada mastermu ini." Mendengar ucapan masternya tersebut, sosok Cian berubah menyeramkan dengan tubuhnya yang menyala merah dengan aura seperti hantu gentayangan. Matanya penuh ambisi, haus kebrutalan menatap Junlin dalam hati. Bergumam, "Kesal, dasar koplak. Master ini terlalu meremehkan aku, padahal kultivasiku kini setara drive transformation." Seperti dia, dengan mata merah menyala penuh kegerihan, perlahan mengangkat tangannya yang bersinar api-api melancarkan serangan diam-diam guna mencakar Master Junlin tersebut. Setelah hampir cakarannya mengenai kepala Lord Ye, ada seseorang yang berkata, "Melapor Lord Ye. Pemimpin sekte meminta Anda untuk menemuinya di aula karena ada hal-hal penting yang akan disampaikan." Mendengar laporan tersebut, Lord Ye dan Cian sama-sama dalam posisi terengah mendapatkan laporan tersebut. Setelah mencerna baik-baik, Lord Ye pun mengajak muridnya untuk ikut menemui pemimpin sekte. Dalam hati Cian, "Sial, aku gagal membunuh Junlin." Akhirnya Junlin pun meninggalkan Cian dalam kondisi yang sangat tertekan. Ia pun mengumpat dalam hatinya, "Dasar Master Junlin." Di tengah aula pertemuan sekte Proven Heaven, melihat para murid-murid sedang berdiskusi terkait hal apa yang harus dilakukan terkait permasalahan yang terjadi. Di tengah ramainya ruangan pertemuan sekte, Junlin pun datang dengan gagah berani memasuki ruang pertemuan. Kemudian kita juga melihat kepulan asap yang dimana hal tersebut diakibatkan kedatangan oleh saudara Junlin. Senior pun berkata, "Lihat, Junior Lee sudah datang." Mereka pun saling melihat kepada Junlin. Ada yang berkata, "Wah, itu Lord Ye. Wah, simak dia, gantengnya dia." Menurut peserta melihat kedatangan Junlin, ketua sekte pun berkata, "Saudara Junlin, ada sebuah kejadian di mana sebuah negara penduduknya meninggal secara misterius, di mana mayat-mayatnya meninggal seperti kekurangan darah, serta kejadian tersebut sudah menghebohkan di sebuah negara, dan negara tersebut bernama Kerajaan Wei, di mana seluruh kotanya berubah menjadi kota hantu dikarenakan penduduknya meninggal secara misterius. Kita sudah mengirimkan beberapa ahli, namun kita juga belum dapat menemukan penyebabnya. Oleh hal tersebut, saudara Junlin, aku memintamu untuk mencari penyebab permasalahan tersebut, karena saya yakin hanya Anda yang dapat melakukannya," ucap ketua sekte. "Kalau kejadian ini dibiarkan terus-menerus, ini akan mempengaruhi perekrutan murid-murid sekte Proven Heaven di masa mendatang, sehingga ditakutkan kejadian ini akan membunuh sekte kita secara perlahan. Dilihat dari perekrutan peserta didik, kita juga belum mendapatkan kabar dari murid-murid yang setelah kita kirim ke sana untuk menyelidikannya. Takutnya ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada mereka." Menanggapi ucapan senior dan ketua sekte, Junlin pun berkata, "Jika tidak ada kabar, mungkin telah terjadi hal-hal buruk pada mereka." Tapi ucapan tersebut, sistem pun berkata, "Teng tong, misi baru, pergilah ke kerajaan Wei dan ungkap penyebab utama masalah ini. Penyelesaian ini akan memberikan hadiah yang tidak terbayangkan." Mendengar ucapan tersebut, Junlin pun berkata, "Sistem timingmu sangat pas di waktu yang pas." Mendengar perkataan Junlin tidak terlalu buruk kan untuk hadiahnya, Junlin pun mengajukan jempol sebagai tanda persetujuan. Setelah mendapatkan kabar baik dari sistem, Junlin pun berkata kepada ketua sekte,
Saya mengerti niat Anda. Dari apa yang telah Anda jelaskan, masalah ini dimulai dari kerajaan Wei. Oleh hal tersebut, saya akan menyelidikinya dan menuntaskan permasalahan tersebut. Junin pun langsung menuju ke kerajaan Wei untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Melihat kepergian Junlin, ketua sekte pun bersama senior pun berkata, "Aku bahkan belum selesai berbicara." Kemudian senior perempuan pun berkata, "Lord Ye sangat tegas." Senior tertua pun berkata, "Menurutku Junlin sangat bodoh. Dia tidak menekan dengan jelas." Namun senior perempuan berkata, "Dia merupakan harapan kita dan mungkin akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut." Di tengah kepergian, Jian pun berkata, "Tidak apa-apa bagiku, di sepanjang jalan aku akan mencari cara untuk membunuhmu." Dia pun menatap kepergian Junlin pun dengan kata, setibanya di kerajaan Wei, dia pun melihat para bandit yang menyerang desa. Junlin pun berkata kepada muridnya, "Apa hal yang terjadi pada desa ini?" Kita juga melihat kepala desa pun berkata dalam hati, "Kenapa bisa terjadi?" Bandit pun hanya menyeringai dengan jelas bahwasanya desa ini sudah dalam kekuasaan bandit. Ucap pemimpin Black Queen Wallet selaku pimpinan bandit yang ada di kota tersebut. Sekte Black Queen pun menggunakan jurus ilahinya untuk membasmi para warga desa yang ada di tempat tersebut. Para bandit pun berkata, semua menyingkir. Ketua menggunakan teknik ilahinya untuk membunuh warga desa yang ada di sini. Mereka pun menyeringai dengan bahagia. Kita juga melihat darah-darah yang keluar dari teknik tersebut yang semuanya diserap oleh ketua Black Queen tersebut untuk memperkuat teknik ilahi yang ia gunakan. Kita juga melihat warga desa yang sangat ketakutan dan berkata, "Tolong jangan bunuh aku," ucap warga desa dengan wajah ketakutan. Kita juga melihat sosok ibu dan anak yang berkata, "Tolong jangan bunuh aku, Mama, aku takut," ucap anak tersebut. Melihat kejadian tersebut, Cemin pun berkata, "Teknik ini mirip dengan teknik milik seseorang kenalan lama di wilayah tengah yang aku kenal." Kemudian Junlin pun berkata, "Kau kenal penggunanya?" Namun Jian hanya menatap Junlin dengan wajah yang sangat kurang ajar. Kalau benar orang itu, misi ini mungkin tidak segampang yang kelihatannya, tetap Jian kepada Junlin. Kita juga melihat, "Wah, aku tak mau mati," ucap warga desa, yang mana kesadaran serta darahnya dihisap oleh ketua sekte Black Wing. Kemudian mendengar tersebut, Junlin pun berkata, "Pesta darahmu berakhir di sini. Berhenti sekarang," ucap Junlin setelah turun dari tempat tersebut. Melihat kejadian tersebut, ketua Black pun melihat, "Sial, siapa yang mengganggu rencanaku ini? Berani-beraninya dia mengganggu bandit kami." Tak sampai tersebut, ketua Black pun mencoba memukul Junlin dengan segenap kemampuannya, karena dia melihat Junlin adalah seorang pengganggu. "Mengacaukan rencanaku, kau mati ya," ucap pimpin Black Queen. Menanggapi hal tersebut, Junlin pun hanya menggunakan jari untuk menangkis jurus yang digunakan oleh ketua Black Queen tersebut. Ketua Black Queen pun tak percaya terhadap apa yang ia lihat sendiri, karena Junlin berhasil mematahkan jurusnya. "Sial, Junlin sangat kuat," ucap ketua Black Queen. Melihat tersebut, para anggota bandit pun sangat ternganga terhadap kejadian tersebut. Bahkan ketua sekte pun hanya bisa mengucap dingin terhadap kejadian tersebut. "Kau sudah membunuh warga desa, kau akan dihukum mati," ucap Junlin kepada ketua sekte Black Queen. Melihat tersebut, warga desa pun sangat senang karena bandit tersebut sudah menyusahkan warga desa kerajaan Win tersebut. Metode yang kau gunakan itu metode terlalang, di mana kau menyedot darah dari warga desa tersebut. Jian pun berkata, "Kalau kejadian ini tidak dihentikan, maka kerajaan Wei akan berhenti. Dulu ada seorang master sekte yang menggunakan jurus tersebut dan berhasil membunuh suatu negara.
Junlin pun tak diam. Dia kemudian membunuh Master Black tersebut agar dia bisa terbebas dari kesalahannya. Oleh hal tersebut, ketua Black Queen pun mati dengan mengenaskan. Tak sia-sia, kemudian murid ketua sekte Junlin pun membakar orang tersebut agar mayatnya tidak tersisa. Kita juga melihat bahwa pembakaran tersebut menggunakan api yang sangat panas. Melihat hal yang dilakukan oleh muridnya, Junlin pun berkata, "Ayo pergi, jangan di sini terlalu lama." Warga desa pun berkata, "Wah, terima kasih pahlawan abadi yang telah menyelamatkan kerajaan ini. Terima kasih, terima kasih." Di sebuah aula pertemuan di kerajaan Wei, kerajaan tersebut telah dibantu oleh Junlin. Mereka pun rapat terkait hal apa yang harus dilakukan selanjutnya, serta hadiah apa yang akan diberikan kepada Junlin yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kejadian tersebut. Kemudian ada seorang gadis yang masuk ke ruang pertemuan. Mereka mendengar tersebut, para pemimpin sekte kerajaan Wei pun menoleh ke Junlin yang datang bersama dengan muridnya dengan penampilan yang sangat gagah serta diselingi dengan awan-awan. Kemudian Junlin pun berkata, "Guru sangat hebat." Kemudian ketua kerajaan Wei pun berkata, "Selamat datang Tuan Wei." Kemudian Junlin pun berkata, "Aku Junlin akan membasmi orang-orang yang menyinggung kerajaan Wei," ucap Junlin. Junlin pun dipersilahkan oleh pemimpin kerajaan Wei untuk masuki ruang pertemuan. Mereka pun memasuki tempat pertemuan. Kemudian kita juga melihat seorang mata-mata dengan wajah hitam yang mengawasi Junlin. "Aku sedang mencari kesempatan yang lain menebus puncak Divine Transformation. Kau datang di waktu yang tepat." Terima kasih sudah menyimak akun ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Jangan lupa untuk like video tersebut agar Mimin terus semangat dalam terus berkarya.